Kalau pada saat melaksanakan ibadah, ketika umroh, bawa bayi itu kan sulit ya, kalau kita gendong itu sulit, maka kalau ketika tawaf ataupun sa'i, bawalah kain gendong supaya si bayi bisa dengan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Siraj, hari ini kita bertemu lagi dengan beberapa reels pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim kreator kita. Yang pertama adalah bagaimana cara berihram di pesawat atau bandara dengan benar. Ya, kalau misalnya jamaah itu masuk ke Mekah duluan, artinya kita harus dalam keadaan berihram. Nah, sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah itu sebelum masuk ke kota Mekah itu dalam keadaan berihram. Nah, sedangkan kita jamaah-jamaah yang berasal dari Asia, kalau misalnya naik pesawat itu landingnya di terminal bandara haji ataupun bandara internasional di Jeddah. Nah, sedangkan itu kalau dalam geografisnya itu sudah melewati Yalamlam sebagai tempat mikot yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mengikuti anjuran Rasulullah, maka sebelum memasuki kota Jeddah, sebelum landing di bandara Jeddah, ketika nanti pilot menyampaikan untuk bisa bersiap-siap mengambil mikot, maka jamaah itu akan berniat di atas pesawat. Nah, caranya yang memudahkan kita adalah yang pertama, jamaah sudah siap dengan pakaian ihramnya sebelum berangkat naik pesawat. Atau kalau khususnya laki-laki, karena menggunakan dua pakaian ihram, khususnya laki-laki bisa dengan memakai kain ihram bagian bawahnya, sedangkan yang atasnya boleh pakai kaos biasa dulu atau baju biasa dulu. Nanti ketika mendekati Yalamlam, yang jamaah laki-laki baru bisa berganti bajunya dengan kain ihram yang bagian atas. Kemudian mendekati tempat mikot, setelah disampaikan oleh pilot bahwasannya akan mendekati tempat mikot, disitulah jamaah mulai melakukan niat. Nah, sedangkan yang perempuan itu tidak perlu berganti karena pakaian ihram perempuan selama itu syar'i, menutup aurat, kemudian tidak tembus pandang, tidak transparan, kemudian tidak ketat, itu merupakan pakaian ihram. Warnanya bebas apa saja, tapi dianjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian dengan warna yang tidak terlalu terang, apakah itu hitam ataupun putih. Kemudian kalau misalnya mau mikotnya di bandara, nah sesuai dengan fatwa MUI ya, bahwasannya bandara King Abdul Aziz Jeddah itu juga sudah termasuk bagian tempat mikot karena belum masuk tanah haram. Nah, walaupun sebenarnya pendapat ini hanya disampaikan oleh MUI dan beberapa fatwa ulama, sedangkan ini tidak begitu kuat dari sunnah Nabi, maka boleh saja melakukan mikot dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah sesuai dengan fatwa MUI itu tersebut. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu, kami menganjurkan jika memudahkan, jika memungkinkan, jika ada rasa kemudahan untuk bisa berniat sebelum sampai Bandara King Abdul Aziz Jeddah, maka niatlah umroh di atas pesawat sebelum melewati tempat mikot yang disampaikan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Yalamlam. Ustadz, kan kita belum wudhu, kan kita belum mengambil sunnah-sunnah ihramnya, sebelum sholat sunat 2 rakaat. Apakah niatnya sah ketika kita ambil mikot di atas pesawat? Ingat, yang penting adalah rukunnya. Rukun umroh adalah berihram. Wajib umroh adalah berniat di tempat mikot. Nah, kalau sunnah seperti mandi ihram, berwudu, sholat sunat 2 rakaat itu masuk dalam kategori sunnah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa dan tidak membatalkan umroh itu sendiri. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu jamaah sekalian paham yang mana rukun umroh, yang mana wajib umroh, dan yang mana sunnah-sunnahnya. Utamakan mengikuti rukunnya, jika memungkinkan dengan wajibnya, jika memungkinkan dengan sunnahnya. Namun kalau ketiga ini tidak mampu dilakukan, maka cukup rukunnya dan wajibnya saja. Pertanyaan kedua, apa saja tips membawa anak bayi di pesawat serta saat ibadah umroh? Ya, anak saya sudah 3 dan sudah berulang kali yang ketiga ini saya bawa mulai dari mereka sejak bayi sampai yang paling besar sekarang usianya 12 tahun. Keuntungan membawa bayi dalam perjalanan adalah harga tiket yang murah. Kenapa? Karena bayi itu hanya bayar sekitar 10 sampai 20% saja untuk biaya paketnya ataupun biaya tiketnya. Jadi masih murah.
Nah, sedangkan di atas 2 tahun itu sudah terhitung harga tiket dewasa. Nah, repot nggak Ustadz kalau misalnya bawa anak bayi ke umroh? Kalau masalah repot atau tidak repotnya itu tergantung kesiapan orang tuanya sendiri. Kalau misalnya kita merasa enjoy dengan membawa anak dan semuanya harus kita siapkan supaya anaknya juga tetap enjoy. Yang pasti dari tiket si bayi murah, kalau sudah di atas 2 tahun dia agak lebih mahal. Terus tipsnya bagaimana ketika naik pesawat? Yang pertama adalah siapkan makanan bayi, jangan sampai bayi kita, anak kita kelaparan. Karena mungkin makanan di pesawat tidak cocok dengan makanan untuk bayi ataupun makanan untuk anak-anak. Kemudian siapkan mainan-mainannya yang bisa melalaikan, yang bisa menenangkan si anak atau si bayi dalam pesawat. Kemudian siapkan obat-obatan, ya, mana tahu kalau misalnya anak kita punya alergi, anak kita terkadang mungkin bisa jadi demam, obat-obat itu sudah kita siapkan di dalam tas. Kemudian pilih tempat duduk yang cocok untuk bayi. Kalau di pesawat itu di row terdepan ataupun row di depan kompartemen itu ada tempat yang dikhususkan untuk orang tua atau penumpang yang membawa bayi karena di dalamnya di situ terdapat tempat yang namanya baby bassinet. Jadi bayinya itu bisa diletakkan, ditidurkan di depan orang tuanya gitu. Tapi tidak semua pesawat memiliki baby bassinet atau kita harus inden order dulu dan terkadang juga harus berebut dengan penumpang-penumpang yang lainnya. Nah, kalau misalnya nggak dapat baby bassinet bagaimana? Nah, kalau tidak dapat baby bassinet, Bapak Ibu boleh membeli perlengkapan yang khusus bayi. Kalau misalnya nanti ada tempat duduk yang kosong, ada namanya tempat duduk bayi itu seperti tempat tidur bayi yang dipompa dengan angin ya, bawa pompanya, bawa kasurnya. Kemudian nanti ketika ada space yang kosong, ya kursi kosongnya dimanfaatkan untuk bayi. Nah, pilihlah juga kalau misalnya orang tuanya mau berpindah tempat, boleh pindah tempat supaya bayinya juga nyaman, bisa duduk bersama salah satu orang tuanya sehingga bayinya bisa kita tidurkan. Paling amannya sekali adalah kalau misalnya Bapak Ibu ada kursi kosong yang dibelikan, tapi itu kan biayanya besar ya, gitu kan. Nah, jadi bisa pindah-pindah saja sih orang tuanya supaya tetap nyaman, bayinya bisa tiduran. Kalau pada saat melaksanakan ibadah, ketika umroh, bawa bayi itu kan sulit ya kalau kita gendong itu sulit, maka kalau ketika tawaf ataupun sa'i, bawalah kain gendong supaya si bayi bisa dengan nyaman tetap berada dalam pelukan, sedangkan orang tuanya tetap bisa nyaman beribadah tanpa harus menggendong dengan kedua tangan, tapi tetap menggunakan kain gendong. Nah, ada juga beberapa tips yang saya lihat di video-video lainnya, ada tempat kursi yang duduknya di atas bahu orang tuanya, tapi ada kursinya. Nah, itu juga membuat si anak atau si bayi juga nyaman. Nah, pertanyaan lagi, kan itu berjahit ya, apa boleh bawa kain gendongan ketika kita tawaf atau umroh? Nah, kain gendongan yang kita bawa itu bukan merupakan pakaian umroh dan itu dibenarkan untuk kita melaksanakan tawaf sa'i dengan melaksanakan ihram dengan membawa anak dengan kain gendongan karena bukan bagian dari pakaian ihram itu sendiri. Nah, yang pasti bawalah makanan secukupnya, bawa kenyamanan yang bisa membuat bayi itu ada anak itu comfort ya. Dan jangan lupa bawa selimut yang tebal andai kata di dalam pesawat itu cukup dingin sehingga di bayi tetap bisa istirahat dengan nyaman. Dan satu lagi tipsnya, ketika membawa anak berumroh jangan lupa membawa baby stroller ya. Baby stroller kalau ada yang di kabin letakkan saja di atas pesawat, di atas kabin, tidak usah dimasukkan ke dalam bagasi. Nanti setelah sampai di Jeddah atau di Madinah, baby stroller tersebut bisa langsung digunakan karena perjalanan dari turun pesawat menuju ke imigrasi sampai nanti ke tempat bus yang sedang parkir itu agak jauh juga. Jadi sehingga kalau ada baby stroller yang langsung bisa didapatkan di depan pintu pesawat itu akan memudahkan orang tua dalam menggendong dan membawa anaknya sampai perjalanan menuju ke dalam bus.